Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, jemaat PDL Roy dimanapun berada saat ini. Ada sukacita, amin. Mari sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima sukacita dari Tuhan dimanapun engkau berada saat ini. Percayalah Tuhan hadir, menjamah, melawat, mengurapi setiap kita. Kita menerima kekuatan yang baru, pemulihan, sukacita, mujizat dari Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri bagi setiap kami Tuhan. Kalau saat ini kami masih boleh datang menyembah Engkau, itu semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, kasih Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu bersukacita di hadapan Engkau, sebab kami percaya sukacita yang kami terima hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami saat ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bersukacita bersama-sama kita berkata, amin. Kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Dia sampai melakukan perkara yang dahsyat, perkara yang ajaib, perkara yang heran, perkara yang luar biasa. Amin. Dia tak pernah gagal.
satu-satunya yang dapat menjamin hidup kita. Yang dapat menjamin hidup kita hanya Tuhan Yesus. Mari terus percaya, terus berharap kepada Yesus. Terima kekuatan yang baru, terima hati yang baru, terima roh yang baru di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku
pernah sekalipun Engkau ingkari janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kesetiaan-Mu sangat terbukti dalam hidup kami Tuhan. Pertolongan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami sangatlah terbukti Tuhan. Sampai selama-lamanya Tuhan, kami mau terus setia melayani-Mu. Kami mau terus setia menyembah Engkau apapun yang terjadi dalam hidup kami. Sebab yang kami pegang janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Oh Jesus, Kaulah Tuhan yang percaya.
doa kepada Tuhan. Naikkan setiap doamu kepada Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan pasti menjawab. Tepat pada waktunya Tuhan. Sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah badai sekalipun yang kami hadapi Tuhan, kami akan terus naik terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Angkat tinggi kedua tanganmu. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Angkat wajahmu kepada Tuhan, katakan, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yes Lord Jesus. Persoalan hidupku yang aku percaya saat bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari buka hatimu sama-sama. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil sama-sama. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi. Angkat tinggi-tinggi kedua tangan dengan iman. Tiada yang mustahil dengan percaya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Kami bersyukur, kami bangga, berbahagia, bersuka cita, terima kasih, beruntung. Kalau kami semua umat-Mu memiliki, bahkan dimiliki Yesus Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu hanya anugerah Tuhan semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernapas gratis, cuma-cuma dalam situasi seperti ini, itu hanya anugerah Tuhan saja. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani,
Bahkan kami masih bisa menikmati pemeliharaan, penyertaan, perlindungan Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, itu hanya kemurahan Tuhan saja. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Kami sudah buka hati kami butuh firman-Mu. Sebab firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang nuntun setiap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Hamba-Mu tidak beda dengan orang lain, hamba-Mu penuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan, kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus. Kami patahkan noise dan kami persilakan Roh Kudus Tuhan berkarya sehingga umat-Mu kami semua mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan ya, kita ada saat ini itu hanya anugerah Tuhan ya. Walaupun kita masih berjumpa hanya melalui online, itu hanya kemurahan Tuhan saja. Amin. Bapak Ibu dengar baik ya, tema kita pada sore hari ini adalah God's mercy atau kemurahan Tuhan. Ya, tadi ada banyak kemurahan Tuhan ya, dan juga tidak ada pernah gagal ya, Tuhan tidak pernah gagal. Nah Bapak Ibu dengar baik ya, kita akan buka firman Tuhan di dalam satu ayat saja, Lukas 5 ayat 5. Ya. Lukas 5 ayat yang kelima. Lukas 5 ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, dikatakan ketika Petrus dia mencari ikan ya sepanjang malam ya, menangkap ikan sepanjang malam dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, nah waktu Yesus menyuruh mereka menebarkan jala di paruh mereka, maka mereka mendapatkan ikan yang banyak. Saudara sebenarnya dengar baik ya. Sebenarnya ada 5 hal yang membuat sebetulnya Petrus berhasil. Ya, tapi dia gagal ya. Padahal sebetulnya 5 hal yang membuat Petrus itu berhasil. Yang pertama, ya dengar baik ya. Yang pertama, Petrus itu sebetulnya berhasil. Kenapa? Sebab dia punya naluri bisnis yang kuat. Ya, yang berbisnis ini bagus ini firman Tuhan ya. Yang punya bisnis. Ya, yang pertama seharusnya membuat Petrus itu berhasil. Dia itu punya naluri bisnis yang kuat. Kenapa? Sebab dia dari engkongnya ya, dari nenek-neneknya, luhurnya, sampai opanya, sampai dia punya kakek, sampai papanya, semuanya nelayan. Bahkan dia mungkin sejak kecil diajak sama opanya atau kakeknya ke laut untuk mencari ikan, menangkap ikan. Dan bahkan dia sendiri sudah menjadi nelayan yang tangguh. Dia sudah puluhan tahun menjadi nelayan. Jadi saya mau beritahu, sebetulnya dia itu tidak bisa gagal. Kenapa? Karena dia punya naluri bisnis yang kuat. Kalau orang punya naluri bisnis yang kuat, wah pasti dia berhasil. Tapi kita lihat, Petrus gagal. Ya, dan bukan itu saja, bukan hanya dia memiliki naluri bisnis yang kuat. Petrus dia punya modal yang kuat. Zamannya Petrus ya, untuk akomodasi itu kalau enggak onta ya perahu. Nah, yang paling banyak mau muat barang-barang untuk dimuat adalah perahu. Ya, untuk akomodasi ya. Nah, kita lihat Petrus ini dia punya perahu, berarti dia orang kaya pada waktu itu. Ya, dia punya modal yang kuat. Ya, dia bukan hanya punya naluri bisnis yang kuat, tapi dia juga punya modal yang kuat. Seharusnya dia berhasil. Kalau saudara punya naluri bisnis yang kuat, biasanya bisa berhasil. Modalnya nanti bisa pinjam teman pinjam di bank bisa. Ya, tapi ini bukan hanya punya naluri bisnis yang kuat, dia punya modal yang kuat, tapi dia gagal. Bukan itu saja, kita lihat. Petrus bukan hanya memiliki modal yang kuat, bukan hanya memiliki naluri bisnis yang kuat, tapi dia juga dia tahu tempat bisnis yang tepat. Ya, dia tahu tempat bisnis yang tepat. Petrus ini tahu ikan, ya, kalau ikan kecil, ikan kayak kalau orang Manado bilang itu ikan wiwir ya, ikan itu payangka itu tempatnya di pinggir laut, pinggir danau, pinggir laut. Ya, kalau ikan yang agak besar kayak ikan kakap itu di batu-batu. Dia tahu itu, dia tahu tempat bisnis yang tepat. Nah, seharusnya dia berhasil. Kalau saudara tahu tempat bisnis yang tepat, pasti saudara akan berhasil. Bukan hanya memiliki naluri bisnis yang kuat, bukan hanya punya modal yang kuat, tapi tahu tempat berbisnis yang tepat. Pasti saudara akan berhasil. Kalau saudara ya di daerah dingin di Bromo sana ketika -2, saudara jualan es, ya nggak payu, nggak laku. Bukan waktunya jual es, karena sudah -2, minum es ya nggak bisa, siapa yang mau beli? Ya, kalau jual bakso atau jual yang panas-panas pasti berhasil. Amin. Nah, bukan itu saja. Kita lihat, Petrus dia punya naluri bisnis yang kuat, dia punya modal yang kuat, dia punya juga dia tahu tempat waktu bisnis yang tepat.
tapi dia gagal. Seharusnya berhasil, tapi dia gagal. Dan begitu saja. Petrus juga dia tahu, ya, bukan hanya tempat berbisnis yang tepat, dia juga tahu waktu berbisnis yang tepat. Ya, kalau orangnya enggak tahu waktu bisnis yang tepat, pasti gagal. Kalau saudara jual jas hujan di musim di musim panas begini, payu enggak? Laku enggak? Enggak laku. Masa jual jas hujan di musim panas-panas begini? Siapa yang mau beli? Nah, paham? Petrus dia tahu, ya, bukan hanya tempat bisnis yang tepat, dia tahu juga waktu bisnis yang tepat. Dia tahu, ya, ikan itu keluarnya malam hari, enggak mungkin siang. Kalau siang enggak dapat apa-apa. Ya, dia tahu waktu bisnis tepat, tapi dia gagal. Sudah punya naluri bisnis yang kuat, sudah punya modal yang kuat, tahu tempat bisnis yang tepat, dia tahu juga waktu di bisnis yang tepat, tapi dia gagal. Dan begitu saja ada 5 ya, hal yang sebenarnya harusnya Petrus itu berhasil. Yang kelima apa? Dia punya kerajinan yang luar biasa, dia rajin luar biasa. Ketika dia pulang ya, dia pulang dari menangkap ikan semalam-malaman tidak dapat ikan. Ketika dia pulang, ya, biasanya saya mau tanya, orang yang sudah semalam-malaman dapat cari ikan, nggak dapat, padahal kebutuhan begitu banyak. Biasanya kalau dia pulang ke rumah pagi-pagi, biasanya apa yang dia lakukan? Saya mau tanya, ya, kalau orang sudah bekerja semalam-malamannya mencari ikan, menangkap ikan, sudah capek, pulang nggak dapat apa-apa, ya, pasti juga agak stres, nanti kebutuhan nggak cukup. Biasanya pulang sampai rumah dia apa yang dia lakukan? Tidur. Tapi Petrus tidak. Dia ya waktu dia pulang, dia enggak tidur. Dia mencuci jalannya. Nah, itu sampai Yesus datang kepada Petrus. Ya, dia tahu, ya, orang ini rajinnya luar biasa. Itu sebabnya dia dipakai. Banyak perahu-perahu di sana, hanya perahunya Petrus yang dipakai. Kenapa? Orangnya rajin. Amin. Ya, 5 hal yang membuat sebenarnya Petrus itu berhasil. Tapi dia gagal. Dia tidak bisa berhasil. Apa yang membuat Petrus itu gagal? Satu saja, ya, yang membuat Petrus tidak bisa berhasil. Ya, walaupun dia punya 5 hal yang bisa menopang dia, harusnya dia sukses. Satu yang dia tidak punya. Apa yang dia tidak punya? Yaitu God's mercy. Dia tidak punya kemurahan Tuhan. Ya, catat baik-baik. Kalau engkau punya kemurahan Tuhan, walaupun engkau tidak punya 5 hal ini, banyak 1 atau 2 hal, engkau pasti berhasil. Amin. Ya, lalu pertanyaannya bagaimana kita bisa mendapatkan kemurahan Tuhan itu? Ya, bagaimana saudara dan saya bisa mendapatkan kemurahan Tuhan saja? Yang saya mau beritahu pada saudara, salah satu ya, dengar baik. Kalau kita bisa mendapatkan kemurahan Tuhan, kalau kita suka memuji menyembah Tuhan. Amin. Amin. Ya, saudara dan saya akan bisa mendapatkan kemurahan Tuhan. Nah, kalau kita suka memuji menyembah Tuhan, kesukaannya memuji menyembah Tuhan. Amin. Amin. Kenapa? Ya, kenapa kita harus suka memuji menyembah Tuhan? Apa yang kita dapatkan kalau kita suka punya kesukaan memuji menyembah Tuhan? Ada 5 hal. Kita mau belajar. Yang pertama, ya, orang yang punya kesukaan memuji menyembah Tuhan, apa yang dia bisa dapatkan? Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai yang ke-42. Ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, dengar baik Bapak Ibu. Yang pertama ya, apa yang kita dapatkan kalau kita punya kesukaan memuji menyembah Tuhan? Kita lihat ketika Yesus datang ke Betania ya, di kampung di situ ya, ke rumahnya si Marta dan Maria, bersaudara dengan Lazarus ya, satu keluarga yang dikasih Tuhan. Waktu sampai di situ, apa yang terjadi? Marta ini berkata, cepat dia ambil pekerjaan, dia masak ya, mungkin masak untuk supaya Tuhan Yesus dan murid-muridnya bisa makan.
langsung ke dapur. Sedangkan Maria, apa yang dia lakukan? Dia duduk di bawah, dia tersungkur, di bawah dia menyembah Tuhan. Ya, dia tersungkur menyembah Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Si Marta mau negur si Maria tuh melalui Yesus. Dia berkata pada Yesus, Tuhan, tolong kasih tahu sama saudaraku tuh. Aku ini lagi masak, ya supaya bisa semua cepat makan, karena pasti sudah lapar. Tolong kasih tahu dia, tegur dia, ya supaya dia bantu saya. Apa yang terjadi? Ya, Yesus berkata, hai Marta, engkau jangan hanya engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Tapi ya, Maria sudah memilih yang terbaik yang tidak bisa diambil dari dirinya. Ya, nah kita lihat sebenarnya maksudnya saudara Marta ini kasih tahu sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menegur si Maria. Tapi apa yang terjadi? Maria tidak ditegur, malah dibela. Ya, dibela. Orang yang suka memuji menyembah Tuhan pasti dibela Tuhan. Amin. 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 Mungkin ada orang memfitnah saudara, mungkin saudara ada yang menyakiti hati saudara. Kalau saudara suka memuji menyembah Tuhan, engkau pasti dibela Tuhan. Amin. Amin. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, yang kau mungkin sudah tidak ada jalan keluar, engkau suka memuji menyembah Tuhan, engkau memuji menyembah Tuhan, Tuhan akan bela saudara. Amin. 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 Ya mungkin saudara kadang kepepet, kadang terjepit, puji dan sembah dia akan bela saudara. Amin. 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 Yang kedua, ya orang yang suka memuji menyembah Tuhan bukan saja dibela oleh Tuhan, ya, tapi orang yang suka memuji menyembah Tuhan, apa yang dia bisa dapatkan? Kita bisa dapatkan ayat 42 tadi, Lukas 10 ayat 42. Lukas 10 ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Orang yang punya kesukaan memuji menyembah Tuhan bukan saja hanya dibela Tuhan, tapi orang yang suka memuji menyembah Tuhan sama seperti Maria. Ya, waktu itu Maria dikatakan sama Yesus berkata, ya, dia telah mengambil bagian yang mendapatkan bagian yang tidak bisa ambil dari hidupnya. Ya, saya mau tanya, kalau seseorang mati, kira-kira uangnya, hartanya, kekayaannya dibawa mati enggak? Enggak. Kalau seseorang mati, apa hotelnya, ya perusahaannya dibawa mati atau tidak? Tidak. Tidak. Orang mati enggak bawa apa-apa. Cuma satu yang dibawa. Apa yang dibawa? Keselamatan. Amin. Keselamatan yang dibawa. Amin. Amin. Ya, itu yang dibawa. Makanya Yesus berkata, dia sudah memilih yang terbaik. Ya, dibela Tuhan, dibela sudah memilih yang terbaik. Amin. Amin. Orang yang suka memuji menyembah Tuhan bukan saja dibela Tuhan, tapi diberikan berkat yang tidak bisa diambil dari hidupnya, yaitu keselamatan. Kenapa? Karena di sorga itu kita kerjanya cuma apa? Memuji menyembah Tuhan saja. Makanya dilatih dulu di dunia ini. Ya, kalau saudara tidak pernah latih di dunia, tidak bisa memuji menyembah Tuhan, bagaimana mau masuk surga? Kerjaannya cuma memuji menyembah Tuhan. Amin. Amin. Orang yang suka punya kesukaannya loh ya, kesukaan memuji menyembah Tuhan, bukan hanya di gereja saja ya, memuji menyembah Tuhan, bukan hanya di persekutuan memuji menyembah Tuhan. Tidak. Kesukaannya memuji menyembah Tuhan, apa saja dia memuji Tuhan. Amin. Ya, ibu-ibu yang masak mungkin ya, kami memuji kebesaran-Mu. Orang yang juga mungkin saudara lagi setir mobil memuji menyembah Tuhan, punya kesukaan memuji Tuhan menyembah Tuhan. Amin. Itu yang kesukaannya itu. Maka bukan hanya saudara yang dibela oleh Tuhan, bukan hanya diberikan berkat yang tidak bisa diambil dari saudara itu keselamatan, tapi yang luar biasa juga. Orang yang suka memuji menyembah Tuhan, apa yang bisa didapatkan? Markus 1 ayat 40 sampai 42. Markus 1 ayat 40 sampai 42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Orang yang punya kesukaan memuji menyembah Tuhan, bukan hanya dibela oleh Tuhan, bukan hanya diberikan berkat yang tidak bisa diambil dari hidupnya, itu keselamatan. Tapi orang yang suka memuji menyembah Tuhan sama seperti orang kusta, dia tersungkur di kakinya Yesus. Apa yang terjadi? Ya, Yesus artinya tergerak oleh belas kasihan. Amin. Ya, dengar baik. Kalau sampai Yesus Tuhan itu tergerak hatinya oleh belas kasihan, luar biasa.
Apapun masalahmu, Tuhan akan berikan jalan keluar. Amin. 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 Kita lihat waktu Tuhan Yesus datang ke tempatnya Marta dan Maria. Waktu itu Lazarus sudah mati 4 hari. Ya, saya pernah singgung ini, ilustrasi ini ya di beberapa waktu yang lalu. Waktu itu Marta berkata kepada Yesus, "Guru, Tuhan, kalau engkau datang pada waktu itu sebelum saudaraku mati, pasti saudaraku tidak akan mati." Kita lihat dalam Yohanes 11, ya Yohanes 11 ayat 21 sampai 23. Yohanes 11 ayat 21 sampai dengan 23. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Ketika Yesus datang ke rumahnya Marta dan Maria, waktu dia Yesus berjumpa dengan Marta, Marta berkata, si Lazarus baru mati 4 hari. Ya, Tuhan, kalau Tuhan datang pada waktu itu sebelum saudaraku mati, pasti saudaraku tidak akan mati. Apa responnya Yesus? Reaksinya Yesus apa? Oh ya, nanti dia akan dibangkitkan. Nggak tahu kapan. Tapi ketika Maria yang berkata-kata dengan perkataan yang sama seperti Marta katakan, reaksinya Yesus beda. Ya, tidak sama. Kita lihat di ayat 32 sampai 35. Yohanes 11 ayat 32 sampai ke 35. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Ketika Maria yang berkata-kata dengan perkataan sama seperti Marta berkata-kata kepada Yesus, "Ya Tuhan, kalau Tuhan datang pada waktu sebelum saudaraku belum mati, pasti dia akan mati." Waktu Maria berkata dengan perkataan sama seperti Marta katakan, reaksinya Yesus beda, responnya Yesus beda. Ya, dikatakan Yesus hatinya masgul sampai dia di ayat 35 tadi dia sampai menangis. Ya, lalu karena tergerak oleh belas kasihan, dia membangkitkan Lazarus. Pertanyaannya, loh, perkataannya Marta dan Maria sama. Loh, kenapa kok reaksinya Yesus beda? Kenapa kok responnya Yesus beda? Ya, saya beritahu pada saudara, catat baik-baik, ya, bahwa perkataan Marta dan Maria boleh sama, tapi sikap hati mereka beda. Ya, dia tersungkur di bawah kakinya Yesus sampai menangis. Beda sikap hati. Bahkan waktu Yesus datang yang di Yohanes tadi ya, Lukas tadi ya, Maria langsung tersungkur. Jadi ternyata Maria itu punya kesukaan memuji menyembah Tuhan. Marta enggak. Ya, enggak punya kesukaan memuji menyembah Tuhan. Beda, reaksinya Yesus beda. Nah, makanya Yesus tergerak oleh belas kasihan pada orang yang suka memuji menyembah Tuhan. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, catat baik-baik. Kalau engkau suka memuji menyembah Tuhan, Tuhan pasti bela saudara. Amin. Ya, terus akan berikan berkat yang tidak bisa diambil dari saudara, keselamatan, itu sorga. Amin. Ya, dan juga itu, ya bukan itu saja. Kalau engkau suka memuji menyembah Tuhan, Tuhan hatinya akan tergerak oleh belas kasihan. Amin. 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 Inilah kemurahan Tuhan. Suka memuji menyembah Tuhan. Amin. Amin. Ya. Amin. Yang ketiga. Sudah keempat. Ya, keempat ya. Bagaimana kita suka memuji menyembah Tuhan? Apa yang kita dapatkan kalau kita suka memuji menyembah Tuhan? Bukan saja kita dibela oleh Tuhan, bukan saja kita diberikan berkat yang tidak bisa diambil dari hidup kita, itu keselamatan, itu sorga. Ya, yang ketiga, ketika kita suka memuji menyembah Tuhan, maka kita akan hati Tuhan akan tergerak oleh belas kasihan. Tapi ketika kita juga memiliki kesukaan memuji menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Catat baik-baik ya, seperti si Paulus dan Silas ketika mereka masuk penjara, apa yang terjadi kita lihat. Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 26. Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 26. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah,
Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Catat baik-baik. Ya, orang yang suka memuji menyembah Tuhan bukan saja akan dibela Tuhan, bukan saja akan diberi berkat yang tidak bisa diambil dari hidupnya, itu keselamatan, sorga. Ya, juga bukan orang yang suka memuji menyembah Tuhan. Nah, Yesus artinya akan tergerak oleh belas kasihan. Tapi lebih dari itu, dengar baik. Orang yang suka memuji menyembah Tuhan sama seperti Paulus dan Silas. Ketika Paulus dan Silas didera, ya, bukan hanya dicambuk, didera, bahkan dimasukkan penjara. Penjara yang paling tidak enak, paling tengah. Itu paling tidak enak. Ya. Tapi apa mereka protes? Loh, Paulus dan Silas itu didera, dianiaya, dicambuk, bahkan dimasukkan penjara, bukan karena mereka melakukan hal-hal yang jahat, mencuri atau apa, nyolong, bukan. Tapi yang Paulus ya dimasukkan dan Silas dimasukkan penjara karena mereka menginjil, memberitakan firman Tuhan. Mereka tidak protes sama Tuhan, tidak, malahan di tengah malam mereka memuji menyembah Tuhan. Sampai orang semua tahanan-tahanan semua dengar. Ya mungkin banyak juga yang bertobat, memuji menyembah Tuhan. Ketika Paulus dan memuji menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Ya, dia memuji Tuhan. Bukan hanya pintu-pintu penjara terbuka, tapi belenggu yang merantai yang mengikat mereka semuanya terlepas, terbuka. Amin. Orang yang suka memuji menyembah Tuhan, catat baik-baik, bukan hanya dibela oleh Tuhan, bukan hanya diberikan berkat yang tidak bisa diambil dari hidupnya, yaitu keselamatan di sorga, bukan hanya juga diberikan belas kasihan oleh Tuhan, tapi orang yang suka memuji menyembah Tuhan, apapun yang menunggu dia, Tuhan akan lepaskan, akan bebaskan. Amin. Engkau saat ini sering terikat atau terbelenggu dengan kuasa jahat. Ya, makanya kita lihat pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan kalau mengusir roh jahat selalu pakai dengan pujian. Ya, pakai dengan pujian. Iblis paling gemetar. Ya, pakai dengan nama pujian penyembahan. Amin. Amin. Nah, ya, apalagi pujian penyembahannya pakai dalam nama Yesus. Aduh, iblis itu takut, gemetar. Yakobus 2:19. Dengar nama Yesus dia takut, dia gemetar. Apalagi kita memuji Yesus, dia paling takut, gemetar. Yakobus 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Gemetar. Ya, bukan hanya percaya, iblis bukan hanya percaya kepada Yesus. Ya, waktu pujian dia dinaikkan itu dia gemetar. Kalau ada orang ya memuji menyembah Tuhan tidur, itu enggak gemetar itu ya. Malah turu ya, memuji menyembah Tuhan, apalagi dengar firman Tuhan, tidur. Ya, kira-kira belenggunya bisa dilepas? Tidak. Ya enggak. Ya tambah terikat. Amin. Amin. Apa yang membelenggu kau saat ini? Hutang, ya bayar tapi ya. Ya, apa? Sakit penyakit, ya, atau belenggu-belenggu kebiasaan buruk, dosa yang mengikat saudara. Puji dan sembah dia. Ketika kau memuji menyembah Tuhan, belenggu-belenggu itu akan dilepaskan oleh Tuhan. Amin. Amin. Belenggu sakit penyakit itu dilepaskan oleh Tuhan. Amin. Ketika engkau memuji menyembah Tuhan. Amin. 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 Yang terakhir, orang yang punya kesukaan memuji menyembah Tuhan, punya kesukaan ya, bukan hanya di gereja memuji menyembah Tuhan, habis di rumah itu nyanyinya dangdutan ya, lagu-lagu dunia, bukan itu. Ya, ya. Bukan ya, tapi orang yang punya kesukaan memuji menyembah Tuhan, kemana saja dia suka memuji menyembah Tuhan, luar biasa. Maka apa yang terjadi? Kita bukan hanya diberikan berkat, ya, bukan hanya dibela oleh Tuhan, bukan hanya diberikan berkat yang tidak bisa diambil dari hidup kita, itu keselamatan, itu sorga. Bukan hanya Tuhan akan tergerak oleh belas kasihan ya, kepada kita. Ya, Tuhan bukan saja kita akan dibebaskan dari belenggu yang mengikat kita, tapi kita suka memuji menyembah Tuhan. Apa berkat yang kita dapatkan? Ini luar biasa. Markus 5. Sama seperti kepala rumah ibadat. Markus 5 ayat 21 sampai 23. Markus 5 ayat 21 sampai dengan 23. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Tersungkur kaki Yesus. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Orang yang suka punya kesukaan memuji menyembah Tuhan. Dengar baik, bukan hanya diberikan
pembelaan oleh Tuhan, bukan saja dibela Tuhan, bukan hanya diberi berkat yang tidak bisa diambil dari hidupnya, itu keselamatan, yaitu sorga. Ya, tapi orang yang suka memuji menyembah Tuhan juga akan diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Hati Tuhan akan tergerak oleh belas kasihan, dan juga Tuhan akan membuka belenggu-belenggu yang mengikat dia. Tapi dengar baik, lebih dari itu, orang yang suka memuji menyembah Tuhan, dengar baik, maka sama seperti kepala rumah ibadat Yairus ini, dikatakan dia datang kepada Yesus karena anaknya dalam keadaan sakit apa? Hampir mati. Dia tersungkur di bawah kakinya, bukan hampir mati, sudah mati. Sampai anaknya sudah mati. Ayat 35. Ayat yang ke-35. Markus 5. Markus 5 ayat ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Nah, ya, orang yang suka memuji menyembah Tuhan sama seperti kepala rumah ibadat ini, dia tersungkur di bawah kaki Yesus karena apa? Anaknya hampir mati. Bahkan sudah mati. Tapi ketika dia tersungkur di bawah kaki Yesus, dia memuji menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Ya, akhirnya Yesus membangkitkan anaknya itu. Ayat 40 sampai 42. Markus 5 ayatnya yang ke-40. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Orang yang punya kesukaan memuji menyembah Tuhan, catat baik-baik, bukan hanya dibela Tuhan, tapi orang yang suka memuji menyembah Tuhan akan diberi berkat yang tidak bisa diambil dari hidupnya, itu keselamatan, yaitu sorga. Dan orang yang suka memuji menyembah Tuhan, hati Tuhan akan tergerak oleh belas kasihan untuk membantu dia, menolong dia. Dan bukan saja orang yang suka punya kesukaan memuji menyembah Tuhan, maka belenggu apa yang mengikat dia, ya, rantai apa yang mengikat dia, Tuhan akan bebaskan, akan lepaskan semuanya itu. Mungkin itu kebiasaan buruk, dosa, atau juga sakit penyakit, hutang, ya. Kalau datang memuji menyembah Tuhan, Tuhan akan melepaskan belenggu-belenggu itu yang mengikat saudara. Dan bukan saja orang yang punya kesukaan memuji menyembah Tuhan, sama seperti kepala rumah ibadat anaknya itu namanya Yairus, anaknya sakit, hampir mati dan sudah mati. Tapi ketika dia tersungkur di bawah Yesus, dia memuji menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Anaknya dibangkitkan dari kematian. Bapak Ibu dengar baik. Yang kelima, ini luar biasa. Ya, kalau engkau suka memuji menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Apa saja yang mati dalam hidupmu, Tuhan akan hidupkan kembali. Mungkin rumah tanggamu sudah mati, tapi kalau kau suka memuji menyembah Tuhan, dia akan hidupkan kembali rumah tanggamu. Ada harmonisasi lagi dalam rumah. Apa saja yang mati dalam hidupmu, mungkin bisnismu sudah mati, mungkin pelayananmu sudah mati, ya, mungkin pekerjaanmu sudah mati. Tapi kalau kau suka memuji menyembah Tuhan, Tuhan akan hidupkan kembali. Amin. Bukan saja, mungkin ada sel-sel organ tubuhmu yang mati, ya, ada organ sel-sel yang mati. Kalau engkau suka memuji menyembah Tuhan, saraf-saraf yang mati itu, oke, sel-sel itu akan Tuhan hidupkan kembali. Kalau engkau suka memuji menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Kita lihat ada 5 hal yang sebenarnya membuat Petrus itu berhasil. Ya, 5 hal yang membuat Petrus itu tidak gagal. Yang pertama, dia punya naluri bisnis yang kuat. Ya. Kedua, bukan hanya punya naluri bisnis yang kuat, dia juga punya modal yang kuat. Kalau orang punya satu hal saja, punya naluri bisnis yang kuat, dia bisa pinjam modal di tempat lain, dan dia bisa berhasil. Tapi Petrus gagal. Dia bukan hanya memiliki naluri bisnis yang kuat, tapi dia juga punya modal yang kuat. Kalau orang punya 2 hal ini pasti berhasil dalam bisnis. Tapi tetap kita lihat, ya, Petrus gagal, dia tidak berhasil. Bahkan bukan cuma itu saja. Ya, Petrus ya, yang membuat sebetulnya dia tidak gagal, sebetulnya dia berhasil, tidak gagal. Yang ketiga, dia tahu waktu bisnis yang tepat. Dan bukan itu saja, bahkan dia tahu ya tempat bisnis yang tepat. Lebih dari itu, dia adalah seorang yang rajin bekerja. 5 hal yang seharusnya membuat
Petrus itu menopang dia untuk dia berhasil. Tapi dia gagal. Dia tidak berhasil. Kenapa? Sebab dia tidak memiliki God mercy. Dia tidak memiliki kemurahan Tuhan. Saya mau beritahu, kita sudah belajar bagaimana kalau kita memiliki kemurahan Tuhan. Kita memiliki God mercy itu. 5 hal juga yang kita akan dapatkan. Ketika kita suka memuji menyembah Tuhan, punya kesukaan roh yang memuji menyembah. Ya, yang pertama, maka kita pasti dibela oleh Tuhan. Apapun masalahmu, apapun, mungkin kau difitnah orang, mungkin kau disakiti orang. Ketika engkau suka memuji menyembah Tuhan, Tuhan akan membela saudara. Yang kedua, kalau engkau punya kesukaan memuji menyembah Tuhan, ya dengar baik, engkau akan diberikan berkat yang tidak bisa diambil dari hidupmu, yaitu keselamatan itu, ke sorga itu tidak bisa diambil dari saudara. Yang ketiga, kalau engkau punya kesukaan memuji menyembah Tuhan, maka Tuhan akan tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk menolong saudara dan saya. Bukan itu saja, ketika engkau suka memuji menyembah Tuhan, bukan saja engkau dibela Tuhan, bukan saja diberikan berkat yang tidak bisa diambil saudara, yaitu sorga. Bukan saja Tuhan akan tergerak hatinya oleh belas kasihan, tapi ketika engkau suka memuji menyembah Tuhan, maka apapun belenggu yang mengikat saudara, Tuhan akan melepaskan, akan bebaskan. Sakit penyakit apa saja, Tuhan akan bebaskan, lepaskan. Kalau engkau suka memuji menyembah Tuhan. Kenapa? Sebab kalau hati kita suka memuji menyembah Tuhan, maka hati kita selalu bersuka cita, hati kita bergembira. Nah kalau hati kita bergembira, Amsal 17 ayat 22, obat yang manjur adalah bergembira, hati yang bergembira. Yang terakhir, kalau kita suka memuji menyembah Tuhan, catat baik-baik, apa saja yang mati dalam hidupmu, Tuhan akan hidupkan kembali. Rumah tanggamu yang mati, bisnismu yang mati, pekerjaanmu yang mati, pelayananmu yang mati, kau suka memuji menyembah Tuhan, Tuhan akan hidupkan kembali. Bahkan mungkin ada saraf-saraf organ tubuh yang sel-sel yang mati. Ketika engkau memuji menyembah Tuhan, hatimu bersuka cita, maka Tuhan akan hidupkan kembali sel-sel yang mati itu, organ tubuh yang mati. Roh Kudus meteraikan firman-Mu bagi kami. Mampukan kami untuk melakukannya. Beri kami roh pujian penyembahan. Sehingga kami jemaat-Mu punya kesukaan memuji menyembah Tuhan. Ada 5 hal yang kami bisa dapatkan ketika kami suka memuji menyembah Tuhan. Yang terutama, kami akan mendapatkan kemurahan Tuhan. God mercy. Berkati setiap umat-Mu jemaat di mana saja Tuhan. Mungkin mereka selalu terbelenggu dengan hal-hal yang buruk. Mungkin mereka terbelenggu dengan sakit penyakit. Berikan mereka roh pujian penyembahan bagi mereka, sehingga mereka dibebaskan dari belenggu yang mengikat mereka. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin saat ini tertekan, difitnah, disakiti orang lain, ditekan, mungkin mereka hanya sebagai bawahan. Tuhan, berikan mereka roh pujian penyembahan, suka memuji menyembah Tuhan, maka Tuhan akan membela mereka dalam nama Yesus. Lebih dari itu, ketika kami suka memuji menyembah Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat yang tidak bisa diambil dari hidup kami, yaitu sorga, itu keselamatan. Terima kasih Tuhan. Dan ketika kami juga suka memuji menyembah Tuhan, berkati setiap jemaat itu, mereka memuji menyembah Tuhan, maka Tuhan akan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kita boleh melihat perkataan Marta dan Maria sama, tapi reaksinya Yesus beda. Ya, responnya Yesus beda. Ya, ketika Maria berkata-kata, maka hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, hatinya maskul dan menangis. Karena perkataan Marta dan Maria boleh sama, tapi hati mereka beda. Jika hati mereka beda. Marta tersungkur punya kesukaan memuji menyembah Tuhan. Dan bukan saja, Tuhan, kalau kami suka memuji menyembah Tuhan, semua yang mati dalam hidup kami, Tuhan akan hidupkan kembali. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada, dalam segala pergumulan mereka, Tuhan yang memberikan mereka roh pujian penyembahan, sehingga Tuhan membela menyertai mereka. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Masalah ekonomi, masalah apa saja, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Yang mengalami ketakutan, berikan mereka pujian penyembahan, maka dia akan dilepaskan daripada ketakutan. Tuhan, berkati Tuhan setiap jemaat-Mu. Dalam pekerjaan mereka diberkati, kebutuhan mereka dicukupi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Iman mereka kami semua ditambah-tambahkan. Segala puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan.
bersyukur Tuhan atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami pada sore hari ini. Dari awal, pertengahan sampai selesainya. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan itu menjadi menghibur bagi setiap umat jemaat yang dalam pergumulan. Firman-Mu Tuhan membangkitkan roh pujian penyembahan bagi kami. Semangat untuk memuji menyembah Tuhan. Sehingga ketika kami memuji menyembah Tuhan, kami memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Bahkan kami punya kesukaan memuji menyembah Tuhan. Hingga pola hidup kami diubahkan, pola pikir kami diubahkan. Kami hanya suka memuji menyembah, hanya memuji menyembah Tuhan yang menjadi Yesus saja, tidak yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu dimanapun berada, khususnya yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, yang sudah berikan persembahan, kembalikan berkat mereka berlipat-lipat ganda. Terima kasih juga memberkati Tuhan program-program Elroy Tuhan yang ada maupun ke depannya, di mana kami sudah mulai buka doa puasa dan juga ibadah doa pagi melalui IG dan juga ibadah Zoom meeting dan juga YouTube ini. Tuhan memberkati program-program yang ada, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja, dan kami boleh menjadi berkat. Nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Negara bangsa dan negara ini kami, bangsa ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang selamatkan negara bangsa ini Tuhan. Berkati Tuhan. Juga pemerintahan yang ada, Bapak Joko Widodo, diberkati, disertai Tuhan. Dijauhkan musuh-musuh dari luar, musuh-musuh dari dalam dijauhkan. Berikan dia selalu hikmat, kemampuan, kekuatan, kesehatan baginya. Perlindungan bagi Pak Jokowi dan semua keluarga. Setiap keputusan yang diambil sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Dan itu untuk kepentingan rakyat bangsa Indonesia ini, terlebih di masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, supaya kami semua bersatu sama-sama melayani Tuhan, satu hati. Kami juga berdoa untuk Bapak Muhammad KC Tuhan. Tuhan yang membela, menyertai dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Yesus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga, dan kedatangannya yang kedua kali untuk menjemput kita dibawa masuk dalam kerajaan surga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah, dan juga penghiburan, kuasa urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang dahsyat luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin.